jawab yang tidak. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit. Lalu dia nggak bawa pensil. Sudah pinjam aku nggak bilang bilang. Nggak bilang bilang. Nyamai kau. Sudah, Bu. Oke, yang sudah bisa dikumpulkan. Karena kita lanjut, Ibu tadi udah melihat kalian mengisi pretestnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai dan fungsi uang serta cara mengelola dengan bijak. Dengan tujuan pembelajaran, murid dapat menjelaskan nilai mata uang melalui diskusi kelompok dengan baik. Murid dapat mengidentifikasi fungsi mata uang melalui media pembelajaran konsen dengan baik. Dan murid dapat menunjukkan cara mengelola keuangan secara bijak melalui permainan verbal dengan baik. Nah, di sini ada Anissa dan Budi. Ada yang mau baca Anissa? Anis. Oke, Anis. Anissa memiliki uang 75.000. Ia ingin membeli buku seharga Rp 45.000 dan jajan 30.000. Uang apa saja yang dimiliki Anissa jika dia memiliki jumlah uang 75.000? Apakah uangnya cukup untuk membeli buku dan jajan? Apa yang sebaiknya dilakukan Anissa agar uangnya cukup? Sebagai apa fungsi uang di sini? Oke, di sini ada yang tahu cara menyelesaikan permasalahan ini? Enggak. Oke, lanjut permasalahan yang kedua dulu. Siapa yang mau baca? Setiap hari Budi menerima uang saku 15.000. Ia membuat daftar belanja, membeli buku tulis 10.000 dan komik 10.000. Uangnya tidak cukup untuk keduanya. Bagaimana cara Budi mengatur uangnya agar kebutuhan utamanya tetap terpenuhi? Barang apa yang akan dibeli Budi terlebih dahulu? Kenapa Budi memilih membeli barang itu terlebih dahulu? Sebagai apa fungsi uang di sini? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita belajar terlebih dahulu sebelum menjawab permasalahan ini. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Nah, ini tentang kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Ditonton baik-baik ya, jangan lupa di Bisa sudah masuk banyak kolaborasi. Kira-kira bisa aku ya. 5. Mana sudah uang total? Ternyata 5 juta aku. 5 uang tabungan aku akan dibeli apa? Investasi. 5. Diskusi sekolah sudah masuk. Apakah alasan sekolah sudah siap? Apa yang kita cek? 1. Tas, pensil, buku tulis. 5. Buku gambar, buku tulis. 5. Sepertinya kamu membutuhkan buku tulis dan tidak membutuhkan GSP. Teman-teman tahukah apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup. Contohnya, anak, minuman, pakaian, dan rumah, alat di sekolah. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain kebutuhan, dia juga memiliki keinginan. Apa sih keinginan itu? Fungsi tambahan yang dimiliki, namun jika tidak memiliki, tidak akan menjaga kelangsungan hidup.
Apa yang kamu inginkan? Kedua, yes, boleh, order, dikurangi. Kamu mungkin menginginkan semua hal tersebut. Tapi, itu bukan Tuhanmu. Kamu masih tetap bisa bertahan hidup tanpa yang kedua, yes, boleh, dan order. Terkadang, manusia memang memiliki banyak keinginan. Namun, kita memiliki uang yang terbatas. Jadi, tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Kayak dari video yang ibu tayangkan, tadi kebutuhan itu apa? Segala kalau keinginan yang gak harus terpenuhi. Mainan sama buku lebih butuh yang mana? Berarti kalau mainan itu keinginan atau kebutuhan? Kalau kalian punya uang 2.000, mau membeli buku tulisnya kalian udah habis atau mau beli jajan siomay? Siomay bu. Karena yang lebih butuh adalah buku. Tidak. Nah, di sini ibu akan kasih beberapa kata kunci. Apa yang kalian suka? Menabung, berbelanja, berbagi, atau beli jajan? Berbelanja. Kalian akan mengisi di kertas ini buat ya nanti pokoknya kalau kalian bisa makan bu. Iya, nanti pilih salah satu ya. Pasti ada pilih jajan. Berbelanja. I love berbelanja. Aku suka berbagi kok. Emang gitu. Kayak apa artinya? Si Aul, cepat sekali. Poin hari. Salah nggak berbagi? Kalian suka apa? Kalian sukanya teknik. Aku PCOK. Oke, udah ditulis semua. Oke, sudah. Siapa yang pilih menabung? Aku. Siapa yang pilih menabung? Oke, kalian berdua jadi satu kelompok. Siapa yang pilih berbelanja? Oke, berbelanja satu kelompok. Siapa yang pilih berbagi? Saya. Oke, kalian suka berbagi ya, jadi satu kelompok. Siapa yang suka beli jajan? Aku. Oke, kalian pilih satu kelompok. Oke, sebelum kalian berdiskusi untuk jawab pertanyaan yang tadi di awal tentang Anissa dan Budi, di sini ibu akan menjelaskan dulu tentang uang. Uang adalah sebuah alat tukar untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Kalian kalau beli batagor pakai uang nggak? Nggak. Kris pakai kris. Kris di dalamnya ada uangnya nggak? Ada. Berarti tetap pakai uang. Nah, jenis uang itu ada dua yaitu logam dan kertas. Nah, di sini ibu ngasih tahu beberapa bentuk uang secara nyata. Oke, di sini ada uang dari bawah yang berwarna merah dan paling atas yang berupa uang logam. Jadi bisa dilihat dari bawah uang 100.000 itu lebih besar dari atas-atasnya. Uang 50.000 berarti lebih kecil daripada 100.000 dan lebih besar dari 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan selanjutnya. 20.000 berarti lebih kecil daripada 50 dan 100.000. Coba kalau 5.000 sama 1.000 lebih besar mana? 5.000. Kalau uang 2.000 sama 500 lebih besar mana? 2.000. Nah, di sini ada 500, 200 dan 100 rupiah. 500 sama 100 lebih besar mana? 500. Kalau 20.000 warnanya apa? Hijau. Kalau 5.000 warnanya apa? Kuning coklat.
Yang mana? Ribuan. Aku yang siapa tadi yang uang sakunya? Itu dibeli jajan semua atau ada yang ditabung? Beli jajan semua. Jadi boleh dia kayak gitu anak-anak. Iya, harus disisihkan, ada yang dibeli buat jajan dan ada yang ditabung kan dikasih ya, dikasih lagi. Tapi harusnya disisihkan ya uang sakunya, nggak boleh dipakai semua kan rumahnya banyak 100.000. Oke? Ya Bu, ya ibu ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi uang. Secara umum, fungsi uang yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti tadi, kalau beli batagor, siomen, berarti kalian harus membayar sejumlah uang sesuai dengan harganya. Selanjutnya yaitu fungsi uang sebagai alat tukar-menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Ada yang naik ojek di sini? No, sopirnya tiap bulan dikasih gaji nggak? Iya. Nah, itu dikasih gajinya pakai transfer. Ada uangnya nggak? Berapa gaji supirnya? 5 juta. Selanjutnya fungsi uang sebagai satuan nilai.
32 menit tul. 32. Kan gue juga tampak. Halo, kita dari kelompok saya. Yuk, satu. Yang pertama, kegiatan pertama ibu membeli sayur di pasar. Apa yang terjadi? Ibu menggunakan uang untuk membeli sayur sebagai alat tukar. Fungsinya uang sebagai alat tukar. Benar atau salah? Betul. Benar atau salah? Benar ya. Berarti kalau di sini ibu membayar sayur berarti uang digunakan sebagai alat tukar. Yang kedua, Faisal mengaku cinta. Faisal mengumpulkan agar aman dan dapat digunakan di masa depan. Fungsi uang yang ditujukan uang sebagai alat penyimpanan nilai. Benar atau salah? Betul. Kegiatan Ani membandingkan harga dua barang. Apa yang terjadi? Ani melihat perbedaan harga antara dua barang untuk memilih yang lebih murah. Fungsi uang yang ditunjukkan uang sebagai alat pembanding nilai atau satuan hitung. Benar. Tadi kan ibu di awal memberikan kalian sebuah permasalahan nih. Di lembar yang kedua kalian sudah menganalisis apa aja jawaban dari permasalahan ini? Sudah. Yang pertama, Anissa memiliki uang 75.000. Ia ingin membeli buku seharga 45.000 dan jajannya 30.000. Kira-kira kalau dijumlah 45.000 dan 30.000 berapa? 75. Sedangkan uang yang dimiliki Anissa 75. Uang 75 kira-kira dari uang apa aja biar totalnya 75? 50.000. 50.000. Jadi cukup gak buat beli keduanya? Cukup. Tapi sebaiknya gimana seperti itu? Ada yang mau ngasih tanggapan? Oh ini, Ayo Adika. sebaiknya Anissa mengatur pengeluarannya dengan cara membeli buku dulu. Lalu Kemudian, karena bukunya lebih penting bu buat pelajaran dan penentuan jajan agar masih ada sisa. oke, tepuk tangan buat Adika. Jadi walaupun Anissa uangnya cukup, tapi seharusnya dia membeli buku terlebih dahulu dan uang sisanya harus ditanggung. Lanjut ke yang kedua. Setiap hari Ibu Dwi menerima uang saku 15.000. Sedangkan dia mau beli buku tulis 10.000 dan komiknya 10.000. Kira-kira uangnya pas atau kurang? Siapa yang kurang?
Oke, dikerjakan selama 10 menit. Tidak boleh mencolek ya. Baik. Ayo, tidak boleh mencolek. Dikerjakan sendiri. Amira. Ayo, tidak boleh mencolek. Dikerjakan sendiri.